Halo teman-teman, saya membuat segmen khusus baca tarot untuk kamu bisa curhat, kamu bisa cerita, nanti kamu bisa kirimkan cerita kamu tentang masalah kamu, tentang keluarga, tentang cinta, ataupun juga tentang pekerjaan kamu. Nanti kita bahas sama-sama di sini. Karena seperti sikap saya dari awal, tarot ini bukan media untuk meramal masa depan, tetapi ini adalah salah satu media bagaimana cara saya melihat satu masalah. Jadi bagaimana saya mendedarkan masalah lewat kartu ini, kemudian kita cari bersama solusinya, begitu. Dan seperti di awal saya sampaikan, kali ini bahasan kita tentang sikap gak enakan. Entah ini sifat atau sikap ya. Yang saya rasa sih ya, gak enakan ini sangat mengganggu kehidupan saya. Bahkan untuk beberapa kasus ini menjadi penghambat. Ini menjadi penghambat perkembangan saya, baik itu di kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia kerja. Terkadang saya tidak akan menyebut ini seperti istilah-istilah people pleaser atau apa ya. Ilmu saya mungkin tidak di bidang itu. Jadi kalau mungkin di psikologi atau yang semacam itu kan disebut people pleaser, orang yang hampir selalu ingin menyenangkan orang lain tapi lupa bagaimana cara membahagiakan dirinya. Jadi selalu mementingkan orang lain, selalu ingin orang lain senang. Ini apa yang biasanya jadi ciri orang-orang seperti itu, orang-orang seperti saya. Mari kita coba lihat. Nah, apakah teman-teman juga termasuk salah satunya? Oke. Yang pertama, biasanya orang-orang yang seperti ini salah satu cirinya adalah hampir selalu berkata ya. Jadi sulit sekali kita itu nolak ya. Ketika ada yang minta bantuan, ketika ada yang minta tolong, terus juga ketika misalkan dalam pemilihan kamu bagian ini, kamu bagian ini, ya kita mah iya wae gitu kan, kita mah iya terus. Berarti itu salah satu cirinya, salah satu ciri tadi people pleaser atau yang punya sifat nggak enakan ini ya. Berarti hampir selalu berkata ya dalam setiap sendi kehidupannya, dan saya rasa ini mengganggu kalau menurut saya itu kan. Nggak tahu teman-teman apakah terganggu juga. Nah, salah satu ciri berikutnya juga ini kita itu sebenarnya punya kemampuan, kita itu punya sesuatu, tetapi kadang kita memilih untuk menghindari konflik. Nah, itu males aja gitu ketika kita mengajukan pendapat kita, terus juga kita berargumentasi, kita berdebat, males aja. Jadinya ya kita mendem, terus juga ya udah itu hanya perdebatan di dalam kepala kita saja. Kalian pernah kan ngerasain hal itu? Jadi kita tuh punya gitu kan ya, ini teh bener, saya teh bener gitu. Saya teh bener, tapi ya nggak mau berdebat. Kita nggak mau perdebatan ini kan nanti kan kemungkinannya ya kita dijauhi, kita nggak punya teman lagi dan lain sebagainya. Kita nggak mau itu terjadi, makanya ya sudah gitu. Ciri berikutnya adalah cenderung selalu minta maaf. Kalau misalkan ada masalah nih, padahal itu bukan salah kita, tapi pernah nggak kalian ngerasa ketika ada satu masalah, ini saya salah nggak ya? Aduh, kemarin teh kayak gitu ya, apa memang salah saya? Minta maaf, nggak puguh-puguh.
terpuguh-puguh gitu kan, nggak jelas, tiba-tiba minta maaf, tiba-tiba merasa bersalah, kepikiran ketika ada dalam pekerjaan aja misalnya, ketika ada yang salah dalam sebuah alur kerja gitu kan, dalam sebuah skema pekerjaan ada yang salah aja, bukan kita yang salah tapi kepikiran gitu. Gak enak bawaannya, jadi kebawa ke rumah. Ini kan yang jadi masalah kan, ketika kebawa ke rumah terus juga misalkan di rumah ada masalah terus kebawa ke tempat kerja, kan semuanya jadi nggak benar gitu kan. Semuanya jadi nggak fokus. Nah, lalu apalagi nih cirinya? Nah, overthinking dengan penilaian orang lain, dengan pendapat orang lain. Kita terlalu memperhatikan, nanti menurut si ini nanti aku kayak gini, nanti kalau aku menolak orang lain menilai, kamu mah tidak kerja sama. Jadi terlalu dipikir, terlalu berlebihan, terlalu jauh memikirkan. Ya udah, ketika ada penilaian orang lain ya udah, kalau kata Sayyidina Ali ya gitu, kita tidak gimana ya, intinya gini. Jadi kalau orang lain sudah berpikiran buruk tentang kita, mau mengklarifikasi apapun ya tetap aja buruk. Begitupun ketika orang lain sudah berpikiran baik tentang kita, ya semacam itulah. Saya lupa ya lupa quote-nya seperti apa. Mungkin di program saya yang lain ada quote-quote itu. Nanti itu di Tangga Mutiara ya, setiap hari jam 11.07 itu ada program Tangga Mutiara di short YouTube. Oke, terakhir kita cukupkan sampai 5 ciri aja ya. Mungkin teman-teman ada salah satunya. Ciri yang terakhir yaitu butuh penerimaan. Orang-orang yang gak enakan ini biasanya butuh penerimaan di lingkungannya, butuh penerimaan karena merasa karena merasa overthinking, terus juga nggak enakan, jadi butuh juga penerimaan orang. Bagi dia itu butuh diakui keberadaannya, butuh diterima gitu, karena mungkin ketika sendiri takut atau apa ya. Nah, kalau itu ciri-cirinya ada, berarti kalian ya termasuk orang-orang nggak enakan juga, sama seperti saya gitu kan. Orang nggak enakan dan agak susah ketika harus diajak maju, harus diajak berkembangnya agak susah karena selalu nggak enak. Kenapa sih ada orang-orang nggak enakan seperti kita gitu? Kenapa? Nah, kita coba lihat beberapa penyebabnya ya. Oke. Ini berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Berarti secara apa ya, bisa ditarik ke cara pengasuhan kita, cara belajar kita di waktu dulu, sehingga nilai-nilai itu tertanam. Karena kan nilai yang tertanam dalam diri itu kan sesuatu yang kita dapatkan dalam proses yang panjang, lama, dan biasanya dari kecil. Itu kan berarti berkaitan dengan pola asuh, pola didik gitu kan. Ya, salah satunya begini. Kalau saya pribadi ya, saya itu menganggap bahwa kita semua harus menjadi orang baik. Pernah dengar dong, semasa kanak-kanak kita harus jadi orang baik, kita tidak boleh jahat sama orang, kita tidak boleh mengecewakan orang lain, jadilah baik dan lain sebagainya. Tanpa ada kontrol bahwa kebaikan juga ada takarannya gitu kan. Jadi kebaikan juga tidak harus semuanya baik, dan harus pilih-pilih juga ternyata kepada siapa kita harus benar-benar baik dan bagaimana kebaikan itu diberikan gitu kan. Jadi baik itu kan tidak melulu harus iya gitu kan. Jadi yang tertanam dalam diri kita itu ketika kita menolak, ketika kita mengatakan tidak, itu nggak baik
itu akan menyakiti orang lain, begitu kan? Makanya akhirnya ya itu kita jadi nggak enakan untuk menolak, selalu mengatakan iya padahal hatinya tidak. Akhirnya kita menipu diri, akhirnya kita tidak bahagia untuk membahagiakan orang lain. Kan ironis. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain ketika kitanya saja tidak bahagia, begitu kan? Berikutnya, apa sih yang kira-kira menjadi penyebab kita bisa nggak enakan? Tadi itu kan berarti nilai yang tertanam, nilai yang kita anut. Nah, nilai-nilai ini baru akan berubah ketika kita punya nilai baru. Dan ini, nah nanti dibahas lagi. Berikutnya, oke. Nih, ada pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Semisal, ketika kita menolak, akhirnya kita dijauhi. Ketika kita mengemukakan pendapat dan berbeda dengan orang lain, kita dikucilkan. Pernah nggak dalam satu keluarga besar, gara-gara kita tidak sama, gara-gara kita dianggap salah, akhirnya lebaran seadanya, akhirnya lebaran enggak terlalu intens, terus juga dalam acara-acara keluarga kita tidak dilibatkan karena kita beda pendapat, pernah kan? Jadi pada akhirnya masa lalu ini membangun kita untuk akhirnya agar bisa diterima dalam satu lingkungan. Ya udah, kita mah iya aja, udah tim hore aja, tim iya aja, tim lah kumaha maneh lah terserah lah gitu kan. Jadi akhirnya seperti itu. Akhirnya seperti itu dong. Ya udah, daripada saya harus dikucilkan, daripada saya mandang kete saya tuh boga batur gitu kan, jadi iya wae. Ini yang jadi masalah. Nah, oke, kita ambil satu penyebab lainnya. Oke. Ini berkaitan dengan persepsi diri. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kalau dari kasus saya itu berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, secara finansial, dan juga ya berasal dari kampung gitu ya. Jadi terkadang ada momen-momen tertentu yang menyebabkan saya enggan untuk berkonflik, apalagi ketika melihat latar belakang keluarga mereka yang lebih berada gitu kan. Jadi pada akhirnya ini menyebabkan saya tadi persepsi diri saya jelek nih. Saya minder, saya mah apa gitu kan, saya mah cuma bubuk raginan gitu. Terus gak ingat bukan erek naon sih, adu pendapat padahal kita tuh dalam posisi benar misal gitu. Jadi ini berbahaya karena persepsi diri kita akan membangun diri kita, membangun nilai-nilai dalam diri kita, sehingga yang keluar yaitu ketika persepsi diri kita ya jadi minderan. Pernah nggak dalam satu kumpulan aja gitu kan, dalam satu perkumpulan, dalam satu circle gitu kan, bawa anak teh nunduk wae gitu kan, saya mah bawa anak teh pupun tenan wae dan merasa minder. Ini yang susah, itu yang menyebabkan kita nggak enakan, itu yang menyebabkan kita akhirnya menjadi salah satu dari people pleaser gitu kan. Nah, oke, ini sudah 8 kartu dan kita coba gali untuk bagaimana solusinya. Kita curhat ya, ini untuk diri saya juga. Jadi teman-teman boleh mendengarkan, tapi setidaknya saya bisa curhat gitu lewat kartu dan disaksikan teman-teman ini juga kalau ada yang nonton. Oke, berikutnya kita harus paham bahwa untuk mengubah semua ini adalah proses, nggak bisa cepat. Tadi kita harus mendobrak nilai-nilai yang ada di kepala kita, menggantikannya dengan nilai yang baru. Begitupun kita harus bisa mengubah mindset kita, mengubah persepsi diri kita terhadap diri kita sendiri. Kita teh punya kemampuan, kita teh bisa bersaing dengan yang lain, kita teh bisa untuk mengatakan tidak gitu kan, bisa untuk berdiri
mempertahankan pendapat kita, mempertahankan argumen kita. Mungkin yang agak susah bagi orang miskin ya mempertahankan pendapatan gitu. Tapi bisa mempertahankan pendapat gitu kan. Nah, berikutnya apalagi nih? Kalau ini saya mengartikannya, kita mulai harus memberi batasan. Batasan batasan apa saja sih yang harus kita pikirkan? Apa saja sih yang harus kita pedulikan? Ada batasan mana sih bagian privacy kita, mana sih bagian orang lain, batasan bagaimana kita harus bahagia dulu nih sebelum memikirkan orang lain. Ayo bangun batasan-batasannya, baru kita bisa melangkah supaya kita bisa lebih enakan. Kalau ini kan gak enakan, ini lebih enakan. Oke, berikutnya Oke, ini juga lebih ke proses. Jadi proses belajar, mulai belajar berkata tidak. Ayo Jai, saya juga ke diri saya, ayo Jai, kita mulai berkata tidak untuk sesuatu yang kita tidak setujui, berkata tidak untuk yang kita tidak mau, berkata tidak untuk yang kita nggak bisa, kita sugestikan ke dalam diri kita bahwa kita berkata tidak itu menolak ajakannya, menolak pendapatnya, menolak pemikirannya, bukan menolak orangnya. Terlepas nanti dia berpikir apa kepada kita terus menjauhi kita, itu bukan salah kita. Toh yang kita tolak adalah gagasannya, yang kita tolak adalah pemikirannya, yang kita tolak adalah keinginannya, bukan menolak dirinya. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita menolak, ketika kita mohon maaf, nggak mau, mohon maaf, tidak, menurut saya gitu kan, itu yang kita tolak gagasannya, bukan orangnya. Terlepas nanti mau ngejauh ya udah, itu masalahnya dia gitu. Masalah kita selesai di kita menolak gitu. Itu yang harus kita mulai belajar. Dan oke, solusi terakhir gitu ya, ini udah terlalu panjang kita ngobrolnya. Nah, pada akhirnya kita mencoba, keren ya, kita mencoba berpikir. Jadi ada kalanya ketika kita mendapatkan satu informasi, kita mendapatkan satu perintah atau mendapatkan satu gagasan, itu tidak harus direspon cepat. Karena kan kebanyakan ketika kita diminta merespon cepat agak sungkan ya, agak nggak enakan ya ketika mengatakan tidak. Makanya kita butuh waktu untuk memikirkannya dulu. Jadi pikirkan dulu, baru mungkin kita bisa berkata tidak. Oke, teman-teman, mudah-mudahan saya terus juga teman-teman yang masih nggak enakan bisa mulai berubah. Karena kalau terus-menerus nggak enakan, ya kita hidup bakal nggak enak terus. Oke, gitu. Saya Jaja ini, sampai jumpa di episode Baca Tarot berikutnya.